Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 142, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tentu saja, jika Tianwumen bersedia berdamai dengan Desa Miao saya, Desa Miao, setuju dengan itu. Mendengar ini, Raja Miao sangat gembira. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekte di seluruh Barat Daya, tetapi mereka bukan satu-satunya Desa Miao dan Tianwumen. Namun, ada begitu banyak sumber daya budidaya di Barat Daya, dan semua orang ingin menempati wilayah yang lebih luas. Jika tidak, Raja Miao tidak akan diam-diam menginstruksikan putra angkatnya Vergioqian menjangkau Kadakues. Namun karena Desa Miao telah berperang dengan Sekte Tianwu selama bertahun-tahun, kedua belah pihak hampir kehilangan kedua belah pihak, dan sulit untuk berkembang. Hal ini membuat kekuatan sekte lain terus meningkat, sedangkan kekuatan Desa Miao stagnan. Sekarang banyak pemimpin sekte telah melangkah ke ranah Wuzong, tetapi Raja Miao telah terjebak di puncak guru besar, tanpa sedikit pun tanda-tanda menerobos, yang membuatnya sangat cemas. Ini juga alasan mengapa dia terburu-buru untuk melatih Raja Mayat. Jika Desa Miao benar-benar bisa melatih Raja Mayat, dia tidak akan takut dengan sekte lain. Karena Raja Miao setuju, keluhan sebelumnya antara Sekte Tianwu kita dan Desa Miao akan dihapuskan. Untuk mengungkapkan ketulusanku dari Sekte Tianwu, kali ini aku secara khusus membawa beberapa hal baik untuk Raja Miao. Setelah Morgan Cavier selesai berbicara, seseorang di belakangnya buru-buru mengeluarkan botol kaca dari tangannya, dan botol kaca itu berisi air yang sangat jernih. Melihat air dalam botol kaca, Raja Miao bertanya dengan ragu, "Tuan Cavier, bukankah ini hanya mata air pegunungan biasa? Mungkinkah itu semacam harta? Rahasia Tianwumen tidak akan dirahasiakan dari Anda. Apakah Anda tahu mengapa kekuatan Tianwumen saya telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir? Ada lebih dari selusin Grandmaster. Ayah saya bahkan melangkah ke ranah Wuzong dan menerobos masalah apakah 10 tahun Grandmaster di puncak?" Morgan Cavier bertanya dengan senyum misterius di wajahnya. Raja Miao menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya harap Tuan Cavier akan mengatakan dengan jelas." Raja Miao sangat ingin tahu mengapa kekuatan Tianwumen tiba-tiba meningkat secara dramatis, dan bahkan seluruh Desa Miao ingin tahu, jadi mereka semua mendengarkan dengan telinga tertusuk. Saat ini, hanya Nathan Lewis yang menatap botol air yang dikeluarkan Morgan Cavier, karena dia merasakan kehadiran energi spiritual dari botol air tersebut. Jelas, botol kaca tidak boleh memiliki aura, dan pasti air di dalamnya yang memancarkan aura. Mungkinkah ada energi spiritual di dalam air? Mungkinkah ini mata air spiritual? Sementara Nathan Lewis berpikir keras, Morgan Cavier terus berbicara, "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya, Raja Miao, di mana Sekte Tianwuku berada." Sebuah mata air gunung tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Pada awalnya, mata air gunung itu adalah tidak ada yang istimewa, tetapi airnya manis. Kami murid Tianwumen semua suka minum air di mata air pegunungan, tetapi kemudian kami perlahan-lahan menemukan bahwa mata air gunung ini sebenarnya memiliki efek memperkuat tubuh. Minum air mata air gunung ini untuk waktu yang lama tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga menyembuhkan luka dan penyakit. Karena ayahku meminum mata air pegunungan maka dia menerobos ke alam Wuzong. Perkataan Morgan Cavier membuat Raja Miao tertegun sejenak, dan 5 prinsip utama juga penuh dengan ketidakpercayaan. Berbicara tentang mata air di gunung, terdapat banyak mata air pegunungan di wilayah Desa Miao, dan air yang mengalir dari mata air pegunungan menyatu membentuk aliran sungai, mengalir melalui wilayah Desa Miao. Banyak orang di Desa Miao juga minum gunung, mata air, jadi mengapa mereka tidak merasakannya? Apakah pergi ke mata air pegunungan juga meningkatkan kebugaran fisik? Tuan Muda Cavier tidak membohongi saya, bukan? Mata air pegunungan dapat memperkuat tubuh dan membuat orang menembus alam. Raja Miao tidak mempercayainya. Ya, ini agak sulit dipercaya. Raja Miao, apa gunanya aku berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku,
aku akan membawakan mata air pegunungan, dan kamu bisa mencicipinya sendiri. Morgan Cavier menyerahkan mata air pegunungan di tangannya kepada Raja Miao. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Raja Miao membuka tutup botolnya, dan memang bau lembut masuk ke lubang hidungnya. Hanya mencium bau itu membuatnya merasa segar kembali. Tetapi tepat ketika Raja Miao hendak menyesapnya, dia dihentikan oleh Dalitu. Raja Miao, jangan meminumnya dengan mudah. Lagi pula, Desa Miao dan Sekte Tianwu adalah perseteruan, jadi bagaimana bisa diselesaikan di hanya beberapa kata Morgan Cavier ini? Jika airnya beracun, bukankah Raja Miao dalam bahaya? Haha, Dalitu sangat berhati-hati. Di seluruh barat daya, siapa yang bisa menggunakan racun lebih baik dari Desa Miaomu? Siapapun yang berani meracuni di depan Desa Miaomu pasti bodoh, kata Morgan Cavier, dan meletakkan air itu di bawah kembali, dan dia meminumnya langsung untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan mata air pegunungan itu. Mundur, Raja Miao dengan marah berteriak pada Dalitu. Apa yang baru saja dikatakan Morgan Cavier membuat Raja Miao sangat bangga. Siapapun yang berani makan di depan orang-orang di Desa Miao benar-benar tidak sabar. Tuan Cavier, bawahan saya bodoh, saya harap Anda tidak tersinggung, kata Raja Miao, langsung mengambil botol kaca di tangannya, dan meminum seluruh botol air. Setelah mata air pegunungan mengalir ke perutnya, Raja Miao hanya merasa segar, dan arus hangat terus mengalir di dantiannya. Raja Miao, bagaimana perasaanmu? Morgan Cavier bertanya dengan sedikit senyum. Oke. Itu benar-benar hal yang bagus. Pada saat ini, Raja Miao sangat percaya pada Morgan Cavier. Karena Raja Miao berpikir itu adalah hal yang baik, saya akan membawa lebih banyak lagi untuk Raja Miao ketika saya punya waktu. Saya percaya bahwa dengan mata air ini, Raja Miao akan menerobos wilayah Wuzong, dan itu sudah dekat, kata Morgan Cavier sambil tersenyum. Tuan Muda Cavier, Anda memberi saya hadiah sebesar itu untuk Desa Miao. Kami Desa Miao tidak mengembalikan hadiah itu. Bukankah itu terlalu pelit? Apa yang Anda inginkan dari Desa Miao? Katakan saja. Raja Miao tahu bahwa Tianwumen tidak akan begitu baik, dan pasti memiliki rencana untuk Desa Miao. Morgan Cavier memandang Abigail di samping dengan kedua mata, dan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Raja Miao, sebenarnya, saya mengagumi Nona Abigail bertahun-tahun yang lalu ketika saya melihatnya. Sekarang kami adalah dua orang dewasa. Saya harap bahwa Raja Miao dapat menikahi Nona Abigail. Berikan padaku, maka kedua keluarga kita akan menjadi mertua, dan itu akan sangat bermanfaat bagi aliansi antara dua keluarga kita. Raja Miao sedikit mengernyit, dan mendongak di Abigail. Dia telah lama menganggap Abigail sebagai wanitanya, dia telah bekerja sangat keras untuk membesarkannya selama 20 tahun. Sekarang Morgan Cavier benar-benar ingin menikahkan Abigail. Raja Miao tentu saja sangat enggan di dalam hatinya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dengan mata air pegunungan, dia akan dapat menerobos ke Wuzong, Raja Miao akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya berjanji kepada Tuan Cavier, saya tidak tahu kapan Tuan Cavier berencana untuk menikah. 3 hari, Morgan Cavier dia mengulurkan 3 jari dengan bangga. Ayah, Abigail merasa aku masih muda, aku ingin bersama ayah, aku tidak ingin menikah. Melihat Raja Miao setuju dengan Morgan Cavier, Abigail segera berlutut di depan Raja Miao. Meskipun Morgan Cavier itu bisa dianggap sebagai bakat yang tampan, Abigail tidak menyukainya. Masalah ini terserah padaku, apakah kamu mencoba untuk tidak mematuhiku? Raja Miao menatap Abigail dengan tajam dan berkata, Abigail tidak berani. Abigail menggigit bibirnya, dan akhirnya berdiri dan mundur. Pada saat ini, Nathan Louis memandang Morgan Cavier, dan menemukan bahwa pria ini memiliki energi jahat, seolah-olah dia telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia jahat. Sepertinya pria ini menikah dengan Abigail, mungkin dia punya rencana lain. Abigail adalah milikku, siapa yang berani menikahinya? Nathan Louis tiba-tiba memeluk Abigail, matanya penuh amarah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Abigail, dan bahkan Morgan Cavier tertegun. Pada awalnya, dia hanya menganggap Nathan Louis sebagai anggota biasa dari Desa Miao, tetapi dia tidak menyangka Nathan Louis akan memeluk Abigail dalam tampilan penuh, dan bahkan menyebut Abigail sebagai miliknya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.